Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, khususnya program studi proteksi tanaman ya, yang telah mengundang saya di dalam workshop kali ini. Workshop kali ini sesuai dengan permintaan undangan yang saya terima. Saya beri tema tentang pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan pendekatan outcome based education. Setelah workshop ini harapannya adalah Bapak Ibu nanti sudah tidak canggung lagi untuk mendesain atau mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan KKNI dan SNDikti dengan menggunakan paradigma outcome based education. Lalu kajian-kajian nanti yang akan kita diskusikan itu terkait dengan pertama tentang pergeseran paradigma pendidikan 4.0. Lalu kita bahas tentang siklus pengembangan kurikulum di pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga adalah perumusan profil lulusan capaian pembelajaran program studi. Lalu yang keempat adalah yang sangat penting, yaitu tentang struktur kurikulum dengan pendekatan OB. Lalu nanti kalau waktunya cukup, kita akan bahas tentang implementasi kebijakan kampus merdeka ya, di dalam struktur kurikulum. Lalu kalau waktunya masih cukup lagi, kita akan membahas tentang bagaimana pengakuan kredit kegiatan pembelajaran MBKM ya. Sedangkan rujukan yang saya pakai pertama adalah Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. Lalu kedua adalah Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, karena sampai saat ini sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 KKNI masih menjadi rujukan di dalam merumuskan standar kompetensi lulusan ya. Lalu rujukan yang ketiga adalah Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang di dalamnya berisi tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ini sangat penting karena ini adalah Permendikbud yang baru yang akan diimplementasikan secara penuh dengan masa transisi 2 tahun, yaitu tahun 2025. Jadi kita sekarang berada di 2023, kita melakukan persiapan-persiapan, lalu tahun 2024 kita melakukan pengembangan dan implementasi. Nanti tahun 2025 kita harus sudah siap menjalankannya, dan bahkan kita harus sudah siap kalau nanti kita mengikuti akreditasi yang menggunakan dasar Permendikbud nomor 53 ini. Lalu yang ketiga juga menjadi rujukan adalah Kemendikbud nomor 210 M 2023 tentang indikator kinerja utama. Ya, ini perlu juga kita lihat sebagai salah satu rujukannya. Lalu yang kelima yaitu buku panduan KPT ya, di era industri 4.0 yang diterbitkan tahun 2020. Ini masih kita pakai sampai hari ini, walaupun nanti di tahun 2024 awal-awal begitu ini akan mengalami proses editing, penyesuaian dengan beberapa hal, diantaranya disesuaikan dengan Permendikbudristek nomor 54 ini. Lalu buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga begitu, sampai hari ini masih berlaku, walaupun saat ini sedang mengalami proses revisi untuk disesuaikan dengan beberapa hal, termasuk disesuaikan dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Ini adalah rujukan-rujukan yang akan kita pakai di dalam diskusi nanti ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu jika nanti merasa ingin mendalami lebih jauh lagi, silakan Bapak Ibu berkunjung ke YouTube saya ini Bapak Ibu. Di channel YouTube saya ini ada beberapa tema terkait dengan kurikulum, terkait dengan outcome based education, terkait dengan pembelajaran case based, project based learning dan lain-lain.
Silakan Bapak Ibu masuk ke channel ini, ke link ini, lalu silakan Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu perlukan. Ya, demikian. Lalu Bapak Ibu, yang pertama ingin saya sampaikan yaitu soal sistem pendidikan kita, ya, sistem pendidikan nasional Indonesia. Kalau saya gambarkan secara sederhana, Bapak Ibu, sistem pendidikan kita itu sesuai dengan undang-undang tadi, ya, itu tumpuannya adalah pencapaian standar kompetensi lulusan. Jadi di dalam pengembangan kurikulum yang paling utama kita tetapkan itu adalah standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini, Bapak Ibu, di dalamnya merupakan kesatuan antara kompetensi-kompetensi yang terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ini merupakan integrasi ini. Yang kemudian standar kompetensi lulusan ini nanti dinyatakan di dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan yang kita kenal dengan CPL, program studi. Nah, itu yang nanti akan menjadi target di dalam proses pendidikan di perguruan tinggi atau khususnya di program studi. Nah, standar kompetensi lulusan ini, Bapak Ibu, nanti akan digunakan oleh program studi untuk mengembangkan kurikulum. Ya, untuk mengembangkan kurikulumnya ini, Bapak Ibu, acuan utamanya adalah SKL yang sudah dirumuskan. Nah, dalam konteks itu, Bapak Ibu, nanti kita akan lebih detail mengacu pada standar-standar yang ada di dalam Permendikbud nomor 53. Ya, di situ ada standar luaran yang kita tadi sebutkan, yaitu standar kompetensi lulusan. Lalu ada standar proses, ya, lalu ada standar penilaian, standar pengelolaan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar isi, itu ya Bapak Ibu. Jadi standar ini yang jumlahnya ada 8 ini, ya, intinya adalah bagaimana Bapak Ibu menggunakannya untuk mengembangkan kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan juga nanti adalah melakukan evaluasi terhadap kurikulum. Dan kurikulum kita di era kebijakan Kampus Merdeka ini diharapkan dirancang dan dilaksanakan dengan memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah kurikulum itu diharapkan memiliki sifat adaptif, yaitu kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Ya, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain, ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kurikulum yang memiliki sifat fleksibel. Fleksibel itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya kurikulum itu menyediakan banyak pilihan buat mahasiswa untuk belajar sesuai dengan keinginannya dia, sesuai dengan bakatnya dia, untuk memberikan tambahan-tambahan kompetensi, atau istilahnya untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi tambahan, itu ya Bapak Ibu ya. Tentu saja nanti didorong dengan kegiatan belajar di luar kampus, misalnya Bapak Ibu menyediakan magang 1 semester, menyediakan kegiatan kewirausahaan, lalu pertukaran pelajar di dalam negeri maupun di luar negeri. Mahasiswa bisa memilih beberapa bidang di luar bidang keprodiannya, misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita terjemahkan kurikulum yang fleksibel ini Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi adalah kurikulum yang dikembangkan dan diimplementasi secara kolaboratif. Ya, artinya mulai dari evaluasi, lalu merekonstruksi kurikulum, lalu menjalankan kurikulum itu bersama-sama secara kolaboratif dengan mitra, dengan stakeholder, dengan masyarakat pengguna, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kurikulum yang inovatif, artinya kurikulum yang tidak resisten terhadap perkembangan teknologi, ya. Proses pembelajaran yang memanfaatkan betul teknologi-teknologi yang inovatif, misalnya pembelajaran yang sudah mulai mengakomodasi penggunaan sistem-sistem kecerdasan buatan, artificial intelligence. Misalnya sebagai contoh,
bagaimana kita memperbaiki kualitas dari karya-karya mahasiswa dengan menggunakan ChatGPT misalnya, seperti itu. Ya bukan sebaliknya, justru dosen menghalang-halangi penggunaan sistem-sistem cerdas seperti ini, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu, lalu Bapak Ibu di dalam pengembangan di dalam perumusan standar kompetensi lulusan ini Bapak Ibu, acuan utamanya adalah kebutuhan stakeholder. Apa yang dibutuhkan oleh stakeholder? Nah, dalam konteks ini kita sebut dengan market signal. Apa kebutuhan dari stakeholder? Ya, stakeholder saat ini membutuhkan kompetensi-kompetensi apa ini? Ya, saat ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa? Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat nanti standar-standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu bisa melihat standar kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan World Economic Forum misalnya. Dia mengeluarkan ada 15 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dia bisa bekerja, bisa berkontribusi dalam bidangnya, yaitu diantaranya adalah kemampuan berpikir secara analitis, ya, lalu kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, ya, lalu kemampuan berpikir kreatif dan seterusnya, ya Bapak Ibu ya. Tentu saja Bapak Ibu juga harus memperhatikan ini kemampuan-kemampuan ini nanti dicapai dengan cara apa? Ya, 2 cara yang biasanya ditempuh untuk mencapai kemampuan ini. Ya, paling tidak 2 cara. Tapi nanti bisa 3 cara atau 4 cara. Paling tidak ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kemampuan-kemampuan ini bisa dicapai oleh mahasiswa ya melalui konten, bahan kajian. Jadi konten-konten apa yang Bapak Ibu sediakan untuk dipelajari oleh mahasiswa ya agar dia bisa mencapai kompetensi itu. Tapi bisa jadi kemampuan-kemampuan itu dicapai oleh mahasiswa melalui metode pembelajaran ya. Kontennya tidak ada, tapi metodenya yang Bapak Ibu pilih sehingga mahasiswa bisa mencapai kompetensi itu. Misalnya sebagai contoh, kompetensi terkait dengan kemampuan komunikasi ini, ya seperti yang diminta atau sering kita mendengar keterampilan belajar abad 21. Yang pertama kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini kan tidak perlu konten. Tetapi Bapak Ibu perlu memilih metode pembelajaran yang cocok sehingga mahasiswa bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi. Ya, lalu kemampuan berkolaborasi ini juga melalui metode pembelajaran Bapak Ibu. Ya, compassion, critical thinking, ya, creative thinking, ya, dan lain-lain. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, ya, yang sifatnya generik, dan ini bisa dicapai apabila Bapak Ibu tepat memilih metode pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tuntutan stakeholder yang mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus perhatikan sebagai market signal, itu ya, di dalam kurikulum kita nanti. Lalu Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, ada 4 pilar UNESCO yang sama-sama kita pahami sejak lama, yaitu pilar yang pertama adalah learning to know, ya. Bagaimana mahasiswa belajar pengetahuan yang paling update. Lalu setelah itu learning to do, setelah dia tahu bagaimana dia belajar untuk melakukannya. Lalu yang berikutnya lagi ada learning to be, ya. Jadi apa yang dia lakukan itu lalu dihabituasi supaya dia menjadi kebiasaan baik, learning to be, menjadi karakternya dia. Lalu yang terakhir adalah learning to live together, yaitu bagaimana dia belajar di masyarakat yang berbeda, di tempat kerja yang berbeda disiplin ilmunya, berbeda keyakinannya, berbeda pendapatnya, dan lain-lain, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, 4 pilar UNESCO ini tidak cukup mahasiswa hanya belajar di kampus saja. Nanti kenyataannya mahasiswa akan belajar lebih banyak
learning to do-nya itu di masyarakat, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kurikulum kita yang dengan kebijakan Kampus Merdeka ini didorong Bapak Ibu sampai 40%, ya, sampai 40% mahasiswa belajar di luar kampus, ya. Ya, atau kalau menurut Permen itu 3 semester mahasiswa belajar di luar kampus, ya. Sekitar 60 SKS maksimum dari 144 SKS mahasiswa diberikan pilihan-pilihan belajar di luar kampus. Supaya apa? Supaya mahasiswa punya kesempatan untuk belajar learning to do, learning to be, ya Bapak Ibu. Tentu saja di dalam bimbingan Bapak Ibu semuanya. Lalu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan mahasiswa kita saat ini adalah mahasiswa Gen Z, ini mahasiswa yang dunianya adalah dunia digital, hidupnya di era digital, pilihan-pilihannya di era digital, itu. Cara komunikasinya juga di dunia digital dan lain-lain. Mahasiswa yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, mahasiswa yang punya persoalan bagaimana dia memilih akses, ya. Jadi pilihannya banyak yang bisa diakses, dia harus pandai memilih, ya. Berbeda dengan generasi baby boomer, generasi yang lahir tahun 60-an, persoalan mereka adalah persoalan keterbatasan akses, jadi pilihannya tidak banyak, begitu. Ya, kalau sekarang generasi Gen Z ini adalah pilihannya begitu melimpah, sumber informasi begitu melimpah, begitu ya. Yang setiap saat dia mau atau tidak mau, dia sadar atau tidak sadar, dia akan terpapar oleh sumber informasi ini, ya. Nah, generasi ini adalah generasi yang tidak hanya keuletan yang kita ajarkan ke mereka, tetapi bagaimana kelincahan mereka di dalam pilihan-pilihan aksesnya itu, yaitu Bapak Ibu. Jadi paradigmanya sudah berbeda, gitu. Lalu Bapak Ibu, kita juga harus menyadari Bapak Ibu bahwasanya mahasiswa kita ini memiliki beberapa perbedaan dari latar belakang yang mereka miliki, dari berbagai latar belakang yang mereka miliki, ya, soal motivasi, soal kapabilitas, culture, habit, behavior, kemampuan mengakses informasi dan lain-lain ini, ya. Ini juga harus kita sadari Bapak Ibu. Jadi pendidikan ini tidak bisa dipukul rata, tetapi kita mesti harus melihat ini, ya, perbedaan-perbedaan ini kalau kita ingin Bapak Ibu nanti mendapatkan kemudahan-kemudahan atau mendapatkan banyak cara yang lebih mudah untuk membawa mahasiswa mencapai standar kompetensinya. Ya, lalu Bapak Ibu, proses pembelajaran yang dijalankan intinya itu ada 3 saja, ya, intinya, ya, secara sederhana, ya, yaitu proses pembelajaran itu yang pertama adalah bagaimana memberikan pengalaman belajar pada mahasiswa. Jadi pengalaman belajar dengan dosennya, mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, lalu pengalaman belajar dia di luar kampus, ya, pada saat dia magang dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah internalisasi. Jadi saat belajar dari berdasarkan pengalaman itu, dia akan melakukan proses mencerna apa yang dia pelajari. Ya, proses internalisasi ini. Ya, dari proses internalisasi inilah kemudian dia akan memperbaiki pengetahuannya, merekonstruksi pengetahuannya. Jadi 3 hal itu Bapak Ibu, ya. Experience, internalization, dan construct, yaitu kalau kita lihat proses pembelajaran secara sederhana, ya Bapak Ibu. Harapannya nanti Bapak Ibu lulusan kita itu selaras dengan kebutuhan masyarakat, ya. Jadi selaras dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat, sesuai dengan bakat minat pilihan mahasiswa tentu saja. Bagaimana nanti kalau ada yang kurang selaras Bapak Ibu, ya, jadi lulusannya kurang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini mahasiswa harus berupaya ini untuk belajar lebih lanjut. Dan ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan bantuan pada lulusan-lulusannya, di mana lulusan itu merasa bahwasanya bidang pekerjaannya itu tidak terlalu selaras dengan apa yang dia pelajari. Lalu mahasiswa itu kembali ke kampus, diberikan beberapa training dan lain sebagainya, sehingga menjadi selaras.
Dan bisa jadi tidak selaras ya Bapak Ibu ya, tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat ini. Dan yang tidak selaras ini saya kira perlu kita berikan mitigasi-mitigasi ini Bapak Ibu ya, supaya nanti lulusan kita tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat. Intinya Bapak Ibu, proses pendidikan dalam sistem pendidikan kita itu ya Bapak Ibu, bagaimana kita berupaya proses pembelajaran di dalam kampus ini yang tujuannya diantaranya adalah pencapaian standar kompetensi lulusan ini ya, atau yang kita kenal dengan JPL itu ya, yang kita rumuskan sesuai dengan KKNI dan SNDikti ya, serta kita berikan kemampuan-kemampuan sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dituliskan di SKKNI. Lalu juga kita lihat standar kompetensi lulusan ini kesesuaiannya dengan learning outcome kriteria lembaga akreditasi internasional. Nah, itu yang kita kerjakan di dalam kampus. Lalu mahasiswa kita beri kesempatan dia belajar di dunia industri, dunia kerja, dan dunia usaha di luar kampus ya. Nah, dalam bentuk kegiatan pembelajaran MBKM misalnya, yang sekarang digalakkan oleh pemerintah dalam program-program MBKM ya. Jadi mahasiswa belajar magang di luar kampus selama 6 bulan, kewirausahaan, lalu membangun desa dan lain sebagainya. Ini supaya dia mendapatkan pengalaman belajar di masyarakat, supaya mereka percaya diri, supaya mereka mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, dan barangkali ya bisa menumbuhkan rasa empati dia ya terhadap kondisi masyarakat, sehingga dengan cara belajar seperti itu mahasiswa akan mendapatkan kompetensi-kompetensi tambahan ya yang dia pelajari dari masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita bisa selaraskan ya antara kegiatan belajar di dalam kampus dan di luar kampus ini, maka link and match yang dulu pernah kita mendengar ya beberapa puluh tahun yang lalu, ide ini itu akan menjadi kenyataan ya. Nah, demikian Bapak Ibu, pada dasarnya pendidikan ini adalah proses menyiapkan generasi muda supaya dia memiliki peran di masyarakat. Jadi sudah sangat wajar dan sudah menjadi keniscayaan kalau kurikulum dan proses pendidikan di perguruan tinggi itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berat iya, tetapi dengan berat itulah kita akan berupaya dengan segala kekuatan untuk berikhtiar menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu di dalam kurikulum kita. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi adalah soal kurikulum ya. Jadi dengan sistem pendidikan seperti itu, dengan tuntutan seperti itu, seringkali kita merasa kurikulum kita perlu kita lakukan rekonstruksi ya, kita perlu melakukan evaluasi lalu merekonstruksi atau melakukan reorientasi kurikulum. Nah, baik rekonstruksi maupun reorientasi kurikulum, saya berharap Bapak Ibu dilakukan dengan cara yang terstruktur, sistematis melalui sebuah evaluasi yang tepat begitu. Nah, mengapa sebuah kurikulum itu harus dirubah atau direkonstruksi atau direorientasi? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu adalah adanya perubahan paradigma pendidikan. Nah, ini menyebabkan kurikulum kita ya kita evaluasi, kita tinjau, lalu kita rekonstruksi. Misalnya sebagai contoh, saat ini Bapak Ibu di Indonesia maupun di seluruh dunia paradigma pendidikannya adalah berorientasi pada outcome based education ya, sebuah paradigma pendidikan yang orientasinya pada outcome ya. Jadi segala sumber daya dalam proses pendidikan itu tujuannya adalah mencapai standar kompetensi lulusannya, outcome-nya. Nah, karena tuntutannya seperti itu, sementara kurikulum kita sudah sejak lama itu basisnya adalah pada konten, maka kita perlu mengevaluasi, lalu kita perlu melakukan rekonstruksi kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua,
soal teori konsep kurikulum ya, ini juga bisa merubah ini Bapak Ibu. Ya, jadi teori yang berkembang dan konsep kurikulum yang berkembang itu menyebabkan kita juga melakukan rekonstruksi atau revolusi. Ternyata yang dulu konsep-konsep pembelajaran kita masih di teacher center learning, tidak di student center learning ya. Ternyata dulu kita lebih banyak menjalankan proses pembelajaran itu berbasis pada deskriptif ya. Nah, sekarang tuntutannya adalah bagaimana proses pembelajaran itu basisnya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, tuntutan seperti ini juga menyebabkan kita melakukan rekonstruksi kurikulum. Ya, apalagi saat ini Bapak Ibu semuanya seperti yang kita ketahui dituntut di mata kuliah Bapak Ibu menjalankan case-based, project-based learning di dalam mata kuliah Bapak Ibu. Ya, ini terkait dengan teori dan konsep pembelajaran di dalam kurikulum. Itu juga menyebabkan kurikulum kita akan mengalami rekonstruksi. Lalu berikutnya adalah kebutuhan belajar mahasiswa ini. Jadi Bapak Ibu, kalau barangkali kalau zaman tahun 80-an, 90-an, kurikulum kita ya sudah, kalau prodinya prodi manajemen ya belajar manajemen saja. Kalau prodinya prodi agroteknologi ya belajar tentang agroteknologi saja. Atau kalau prodinya seperti Bapak gini, Bapak Ibu proteksi ya dan penyakit hama dan penyakit ini ya belajar itu saja. Sekarang tidak bisa Bapak Ibu. Ya mahasiswa butuh tidak hanya itu, walaupun prodinya dia prodi yang ada di Bapak Ibu, dia butuh belajar bagaimana tentang teknologi informasi ya. Jadi dia belajar tentang sistem cerdas untuk pertanian misalnya ya, bagaimana membasmi hama dengan teknologi misalnya ya. Dia belajar tentang IoT, dia belajar tentang artificial intelligence dan sebagainya. Nah, kita harus menyediakan ini di dalam kurikulum kita Bapak Ibu, pilihan-pilihan supaya mahasiswa tidak hanya belajar tentang hama penyakit tanaman saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga mendorong kurikulum kita akan direkonstruksi ya. Lalu berikutnya adalah kebijakan pemerintah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling banyak mengapa kurikulum itu dirubah. Karena ada permen baru Pak, ini Pak, ada kebijakan baru Pak, maka dirubah. Ini juga begitu Bapak Ibu. Ya, sekarang ada permen Dikbudristek nomor 53 tentang standar nasional pendidikan tinggi dan penjaminan mutu. Ini juga menyebabkan kurikulum program studi seluruh Indonesia ini berpotensi untuk dirubah ya, karena adanya kebijakan ini. Nah, tapi saya sarankan Bapak Ibu sebelum melakukan perubahan dievaluasi dulu ya Bapak Ibu, itu yang paling penting ya. Lalu yang berikutnya lagi yang menjadi landasan perubahan kurikulum itu adalah kebijakan perguruan tinggi. Jadi begitu ada kebijakan dari pemerintah, maka kebijakan dari pemerintah itu diterjemahkan di dalam kebijakan perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu jangan serta-merta merubah kurikulum tanpa adanya kebijakan dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melihat kebijakan pemerintah seperti apa, lalu kebijakan pemerintah itu diadopsi oleh kebijakan perguruan tinggi seperti apa, baru kita melakukan evaluasi dan rekonstruksi kurikulum. Lalu yang berikutnya lagi, kita merubah kurikulum itu karena tuntutan dari kriteria akreditasi baik dalam negeri luar negeri. Jadi Bapak Ibu, betapa banyak ya di 7 tahun terakhir ini program studi itu merubah kurikulumnya supaya kurikulumnya itu menjadi kurikulum yang UB, menggunakan paradigma UB. Karena semua lembaga akreditasi internasional meminta kurikulumnya itu dilaksanakan dengan paradigma UB gitu ya Ibu ya. Jadi ini adalah tuntutan yang sekarang lagi hit, semua perguruan tinggi atau program studi merubah kurikulumnya supaya kurikulumnya bisa dikatakan UB gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir adalah tuntutan stakeholder ini. Ya, ini kelihatannya yang perlu Bapak Ibu lebih jauh perhatikan. Mengapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, lulusan kita itu nanti diserap oleh masyarakat di lapangan pekerjaan, di bidang pekerjaan-pekerjaan tertentu atau tidak. Itu sangat bergantung bagaimana Bapak Ibu memperhatikan kebutuhan stakeholder. Kalau kita detail
memperhatikan kebutuhan stakeholder, insya Allah nanti lulusan kita itu akan mudah diserap oleh mereka gitu ya Bapak Ibu. Karena cocok antara kompetensi-kompetensi yang didapat oleh mahasiswa dengan kompetensi yang diinginkan oleh stakeholder. Jadi saya berharap Bapak Ibu tuntutan stakeholder ini menjadi bagian yang perlu kita perhatikan secara detail ya, supaya nanti betul-betul lulusan kita itu dengan cepat, dengan segera bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah demikian ini Bapak Ibu alasan-alasan atau landasan-landasan mengapa kurikulum program studi itu perlu direkonstruksi ya. Nah seperti yang saya singgung tadi di depan bahwasanya kurikulum kita ini pada dasarnya ya yang sekarang dituntut itu adalah kurikulum yang dikembangkan, dilaksanakan, dan juga nantinya dievaluasi dengan paradigma outcome-based education. Jadi outcome based education yang disingkat dengan OB ini adalah sebuah paradigma Bapak Ibu. Ya, menurut Spedi, ya Spedi ini seorang ahli, seorang pakar dalam bidang pendidikan yang menulis buku tentang outcome based education pertama kali itu mengatakan bahwasanya OB ini adalah sebuah pendekatan dalam sistem pendidikan yang fokus ya pada ketercapaian kemampuan apa yang bermanfaat buat mahasiswa nanti setelah dia lulus gitu. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita sudah tidak bisa lagi kemampuan-kemampuan yang kita tuliskan dalam bentuk CPL atau standar kompetensi lulusan itu sekedar ada, tidak bisa lagi seperti itu Bapak Ibu. Ya, CPL atau standar kompetensi lulusan ini betul-betul kita pikirkan itu adalah yang menjadi core bisnis kita. Itu yang nanti akan kita sasar, kita target, ya sebagai target akan kita capai, gitu ya Bapak Ibu. Dan itu tagihannya, ya. Dan tagihan itu nanti akan diminta, akan kita pertanggungjawabkan pada masyarakat. Ya pertama melalui lembaga akreditasi. Ya nanti dari lembaga akreditasi itu kita akan mendapatkan penilaian ini, apakah proses pendidikan kita sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusannya enggak, CPL-nya enggak, dapat penilaian kita. Lalu penilaian itu dinyatakan kita terakreditasi secara full, unggul dan lain sebagainya. Itu masih tidak terlalu membahayakan Bapak Ibu. Tanda kutip ya Bapak Ibu. Yang lebih membahayakan lagi adalah kalau nanti standar kompetensi lulusan itu tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat, yang menilai masyarakat gitu. Nah itu sangat membahayakan ini Bapak Ibu. Karena apa? Nanti kita akan mendapatkan kenyataan lulusan kita masa tunggunya lama, yang dapat kerjaan di bidangnya kecil dan lain-lain. Nah ini jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terjadi. Oleh karena itu OB ini harus jelas Bapak Ibu, CPL-nya itu seperti apa, apakah sudah Bapak Ibu pahami semuanya, ya lalu mahasiswa juga apakah sudah paham cara mencapainya, sudah mengerti cara mencapainya, Bapak Ibu dosen apakah sudah mengerti bagaimana strategi untuk mencapainya dalam proses pembelajaran, melalui mata kuliah apa saja, melalui metode yang mana saja, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah oke, baru CPL ini kita klik ya. CPL standar kompetensi lulusan ini Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah dirumuskan dengan jelas, ringkas Bapak Ibu, dan dia ketercapaiannya itu probabilitasnya tinggi ya Bapak Ibu ya, ketercapaiannya probabilitas tinggi, ya itu yang paling penting ya, bukan jumlah banyaknya, bukan ya Bapak Ibu ya, tentu saja sesuai dengan jenjangnya. Nah itulah prinsip dasar UB ya Bapak, outcome based education. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan mendorong ya pada pengertian apakah kurikulum kita itu sudah sesuai dengan paradigma UB atau tidak ya. Yang pertama pertanyaannya adalah sebagai berikut ya, apakah CPL yang telah dirumuskan itu ya pertama memang menggambarkan kebutuhan dunia nyata, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah CPL yang sudah dirumuskan itu
dapat dicapai dan didemonstrasikan oleh mahasiswa pada saat akhir belajar. Dan yang ketiga, apakah JPL yang sudah dirumuskan itu dapat diukur ataupun diamati, measurable ataupun observable. Ya, nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Ya. Kalau jawabannya ya, maka ini adalah modal pertama untuk mengatakan bahwasanya kurikulum kita adalah basisnya adalah outcome based. Ya. Nah, outcome dalam pengertian adalah pencapaian JPL. Tuh, yang kedua adalah pertanyaannya, apakah bahan kajian yang nanti akan dipelajari oleh mahasiswa di dalam mata kuliah itu, yang kemudian bahan kajian itu diuraikan menjadi materi pembelajaran, mendukung pencapaian pembelajaran ataukah tidak, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan kita cek ini, apakah mata kuliah kita yang berisi materi-materi pembelajaran itu sudah sesuai dengan JPL yang dibebankan atau tidak, gitu ya. Mendukung pencapaian JPL atau tidak. Kalau jawabannya iya, maka itu modal yang berikutnya, bahwasanya kurikulum kita sudah mengarah ke UB. Lalu berikutnya lagi, Recording in progress. Pertanyaan yang penting adalah apakah metode dan strategi pembelajaran mendukung pencapaian JPL? Nah ini, karena metode dan strategi pembelajaran ini Bapak Ibu menentukan apakah nanti mata kuliah yang akan dipelajari oleh mahasiswa itu bisa mencapai JPL-nya atau tidak. Ya, misalnya sebagai contoh, kalau JPL-nya itu mengatakan bahwasanya mahasiswa mampu merancang bla 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 bla, mahasiswa mampu menganalisis bla bla bla, ternyata kuliahnya hanya tatap muka saja dan tatap muka itu hanya ceramah saja, pasti tidak akan bisa tercapai, ya. Jadi nanti dilihat Bapak Ibu metode dan strategi pembelajaran apakah mendukung pencapaian JPL-nya atau tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah apakah struktur kurikulum ya memberikan lingkungan belajar yang mendukung pencapaian JPL. Ya. Maksudnya begini Bapak Ibu, apakah struktur kurikulum yang ada itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu memang terlihat jenjang kemampuannya sehingga menuju pada JPL yang menjadi target dari kurikulum itu. Ya, misalnya tahun pertama mahasiswa harus mampu apa, tahun kedua mampu apa, tahun ketiga mampu apa, gitu. Tahun keempat mampu apa, begitu. Ya, apakah bisa kita mendesain kurikulum dengan struktur yang seperti itu? Ya. Lalu berikutnya adalah apakah telah memiliki sistem penilaian terhadap pencapaian JPL? Ini bagian yang banyak ditanyakan Bapak Ibu, bahwasanya penilaian itu pada akhirnya harus dapat mengukur pencapaian JPL. Nah, pertanyaannya apakah selama ini kita melakukan pengukuran sudah mengarah pada atau hasil pengukuran kita itu apakah sudah dapat menggambarkan pencapaian JPL atau tidak? Nah, mengingat Bapak Ibu selama ini banyak program studi yang melakukan penilaian itu hasilnya adalah penilaian mata kuliah. Ya, mata kuliah ini dapat nilai sekian, mata kuliah ini dapat sekian. Atau penilaian terhadap kegiatan asesmennya, ya kuisnya dapat ini, UTS-nya dapat nilai sekian, UAS-nya dapat nilai sekian, tugasnya dapat nilai sekian. Nah, bagaimana kalau sekarang di dalam mata kuliah itu misalnya ada JPL 1, JPL 2, JPL 3, JPL 1 di mata kuliah ini dapat nilai sekian, JPL 2 dapat nilai sekian, JPL 3 dapat nilai sekian, ya. Tentu saja penilaian JPL ini nanti didapat oleh dosen melalui JPL yang diturunkan menjadi JPMK dan sub JPMK, ya. Nah, kalau punya sistem penilaian yang ujungnya bisa ditarik ke penilaian JPL, maka itu bagian penting dari kurikulum dengan paradigma outcome based education. Lalu yang terakhir adalah apakah kurikulum ini dijalankan, diimplementasikan dengan siklus PDCA yang tertutup ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari desain kurikulum, plan ini, lalu desain kurikulum ini diturunkan menjadi desain pembelajaran RPS. Lalu setelah RPS-nya jadi dengan perangkat pembelajaran yang lainnya dilaksanakan dunia ini. Ya, pelaksanaan pembelajaran memang betul-betul sesuai dengan kurikulum dan RPS yang dibuat.
Nah ini dicek ini Bapak Ibu. Jadi apakah setiap mata kuliah itu diajarkan oleh dosen dan dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan RPS-nya enggak, sesuai dengan kurikulumnya enggak. Ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu dievaluasi, dicek ini. Ya, apakah dalam pelaksanaan kurikulum itu baik evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Ya, apakah hasil evaluasi itu berdasarkan hasil pengukuran terhadap JPL yang kemudian bisa kita gunakan untuk melihat diantaranya adalah proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ya, jika dari hasil ceknya ini tadi, penilaian dan evaluasi dalam proses pembelajaran itu tadi ditemukan beberapa kelemahan, lalu yang terakhir dijalankan, apakah actionnya dilakukan atau tidak, tindak lanjutnya itu dilakukan atau tidak, ya, improvementnya dilakukan atau tidak, sehingga Bapak Ibu nanti kurikulum kita itu dinyatakan OB atau tidak, itu bisa dilihat PDCA-nya ini jalan atau tidak. Nah, plan do check and action ini jalan atau tidak. Ya, kalau plan do check and action-nya ini tidak jalan, orang akan mempertanyakan ini OB-nya pasti tidak lengkap ini, gitu ya. Tidak lengkap OB-nya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Misalnya sebagai contoh yang skala yang kecil aja, yang sederhana. Lah, di mata kuliah, misalnya apakah dosen di dalam melaksanakan pembelajaran itu berdasarkan RPS yang sudah dirancang, itu plan. Ya, kalau RPS-nya sudah dirancang, apakah dosen mengajar sesuai dengan RPS-nya, itu do. Ya. Lalu yang berikutnya adalah setelah mahasiswa belajar, ya berdasarkan RPS itu dan dinilai, yaitu ceknya jalan, dinilai. Apakah kalau mahasiswa nilainya jelek, ya itu dilakukan improvement atau tidak, itu actionnya Bapak Ibu. Ya, kalau mahasiswa nilainya jelek dibiarkan saja, maka kurang satu hal, yaitu actionnya tidak ada, improvementnya tidak ada. Jadi Bapak Ibu, mahasiswa harus diberi kesempatan untuk belajar lagi, memperbaiki nilainya, sehingga nanti terjadi improvement, peningkatan kemampuan mahasiswa menuju standar kompetensi minimalnya yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Ya, barangkali zaman dulu Bapak Ibu mahasiswa yang nilainya jelek tidak lulus, ya sudah nanti mengulang semester depan, kita tidak melakukan apa-apa gitu. Nah sekarang tidak Bapak Ibu, sekarang dengan OB ini setiap mahasiswa yang nilainya jelek, ya kita beri kesempatan belajar untuk memperbaiki pencapaian standar minimalnya yang dibebankan di mata kuliah itu. Dengan kata sederhananya, kita beri kesempatan belajar supaya nilainya baik gitu. Ya, sampai batas yang telah ditentukan, yaitu batas penilaian yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu sering dosen menanyakan, Pak, apakah dengan UB ini mahasiswa harus semuanya lulus? Ya itu banyak pertanyaan begitu. Ya, saya sering ke banyak perguruan tinggi ditanya, apakah dengan UB ini semua mahasiswa harus lulus? Nah, saya balik pertanyaannya, mengapa bertanya seperti itu? Mengapa tidak bertanya begini? Bagaimana ya Pak caranya semua mahasiswa di kelas ini dengan UB ini supaya lulus? Nah, ya, karena mahasiswa ya bisa mencapai CPL-nya itu kan janji kita pada masyarakat, janji kita pada orang tua mahasiswa, janji kita pada masyarakat bahwasanya siapa saja yang sekolah di tempat saya, dia akan mencapai profilnya dan akan mencapai standar kompetensinya ini. Kita tidak pernah mengatakan kepada orang tua itu, nanti kalau anak Anda masuk sini, putra putri Anda kuliah di tempat saya, ya silakan saja, kalau lulus itu alhamdulillah, tapi kalau tidak lulus silakan ditanggung sendiri. Tidak mungkin kita mengatakan begitu. Ya, kita sudah berjanji pada orang tua mahasiswa, siapa saja putra putri Bapak Ibu kalau belajar di tempat kami, ya kami akan mengupayakan dengan sistem yang ada ini supaya putra putri Bapak Ibu akan mencapai standar kompetensi minimalnya. Sehingga pertanyaannya tidak boleh lagi seperti dulu, apakah semua mahasiswa harus lulus? Tidak, itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya, ya
agar setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini lulus dengan nilai yang baik. Nah, itu pertanyaannya. Di era OB ini ya Pak Ibu ya. Kalau di era dulu boleh pertanyaan seperti yang tadi. Nah, di era OB seperti itu. Sehingga Bapak Ibu di era outcome based education ini kalau kita mahasiswa kita 40 begitu, 10 orang yang tidak lulus itu sebenarnya sudah mata kuliah itu sudah mata kuliah yang bangkrut itu Bapak Ibu. Mata kuliah yang ya sangat merugi Bapak Ibu ya. Ada 10 orang dari 40 orang tidak berhasil kita upayakan dia menjadi lulus begitu. Ya menjadi mencapai standar kompetensinya. Jadi Bapak Ibu dosen, mahasiswa dan program studi beserta teknik berupaya ini bagaimana supaya mahasiswa bisa belajar dan semuanya mencapai standar kompetensi minimalnya. Memang nanti banyak tantangannya ya. Jadi ada mahasiswa yang memang punya kemampuannya itu tidak seperti yang kita harapkan, ada mahasiswa yang masuk kelasnya juga tidak rajin, ada kendala yang lain dan lain-lain. Memang itu yang terjadi di lapangan. Tapi kita akan berusaha agar proses pembelajaran itu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi minimalnya. Kalau dia nanti nilainya tidak sampai dengan threshold atau tidak sampai dengan batas minimal kemampuannya, ya sudah dikasih kesempatan dia belajar lagi. Dan seterusnya sampai si mahasiswa itu sendiri ya menyatakan, Pak sudah saya tidak sanggup lagi, cukup sampai di sini, sampai begitu Ibu ya. Nah itu oleh karena itu Bapak Ibu di proses pembelajaran dengan menggunakan OB ini, paradigma OB ini dikenal dengan proses perbaikan ya, atau sering disebut dengan remedial. Jadi yang nilainya jelek-jelek disuruh belajar lagi, lalu kita ukur lagi kemampuannya seberapa. Nah itulah PDCA di level proses pembelajaran mata kuliah ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita mengembangkan kurikulum sesuai dengan OB ini Bapak Ibu. Ini kita lihat siklus OB ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah outcome based curriculum. Outcome based curriculum ini pertama yang kita rumuskan adalah profil lulusannya. Jadi prodi proteksi tanaman ini Bapak Ibu, itu profil lulusannya di masyarakat sebagai apa ini? Jadi nanti kita lihat dulu perannya di masyarakat, dia sebagai apa lulusannya Bapak Ibu itu. Sinyalnya putus-putus Pak. Oh iya Pak. Suaranya putus-putus. Sekarang bagaimana? Apakah sudah kuat sinyalnya, suaranya? Iya. Halo? Halo? Apakah masih putus-putus suaranya Bapak Ibu? Recording stopped. Halo Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya? Halo? Recording in progress. Pak. Halo, apakah sudah mendengar suara saya? Ya Pak, sudah Pak, kedengaran. Oh ya, alhamdulillah. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Tahapan pertama itu adalah tahapan outcome based curriculum, yaitu tahapan di mana hasil dari tahapan ini adalah dokumen kurikulum. Nah, dokumen kurikulum itu Bapak Ibu dimulai dari rumusan profil lulusan. Ya, jadi profil lulusan Bapak sebagai apa ini, atau perannya apa di masyarakat. Nah, profil lulusan ini bisa profesi dalam bidang pekerjaannya, atau juga bisa perannya dia di masyarakat. Ya, perannya sebagai apa, dan dengan peran itu mahasiswa memerlukan kemampuan apa. Nah, kemampuan apa itu nanti dituliskan pada JPL, ya, JPL-nya. Nah, kemampuan ini Bapak Ibu yang dinyatakan dalam bentuk JPL ini tentu saja mahasiswa harus belajar tertentu, bahan kajian tertentu. Jadi mampu melakukan sesuatu, maka dia harus mempelajari bahan kajian yang mendukung kemampuan itu tadi. Maka setelah JPL ini Bapak Ibu rumuskan bahan kajian. Nah, ini.
Nah, bahan kajian ini Bapak Ibu gunakan untuk menyusun mata kuliah. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, mata kuliah. Jadi kajian-kajian yang terkait dengan JPL ini Bapak Ibu gunakan untuk menyusun mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah inilah nanti mahasiswa akan belajar sesuai dengan JPL yang dibebankan, bahan kajian yang dipelajari, lalu berapa lama waktu yang diperlukan, nanti ini ada kaitannya dengan SKS begitu. Bagaimana cara menilainya itu terkait dengan asesmen gitu ya Bapak Ibu dan seterusnya. Sehingga di mata kuliah ini Bapak Ibu perlu apa yang disebut dengan perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran. Ya apa namanya contohnya adalah rencana tugas mahasiswa RTM Bapak Ibu buat ya, panduan tugas melaksanakan tugas. Lalu rubrik dalam penilaian Bapak Ibu buat kalau diperlukan. Portofolio di dalam penilaian Bapak Ibu buat kalau diperlukan dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah mata kuliah itu Bapak Ibu bentuk tadi, maka Bapak Ibu lengkapi mata kuliah itu dengan RPS ya. RPS ini adalah dokumen yang merupakan panduan buat mahasiswa di dalam belajar mata kuliah itu. Jadi RPS ini nanti yang akan membantu mahasiswa setiap minggunya dia belajar apa dan mengerjakan tugas apa. Ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga mahasiswa akan tahu selama satu semester itu dia belajar apa saja dan tugas yang dikerjakan apa saja. Tentu saja Bapak Ibu dosen ya diminta untuk menjalankan RPS. Ya seringkali Bapak Ibu saya temukan itu RPS-nya ada tapi tidak digunakan oleh dosennya. Dosennya ngajar setiap minggunya itu suka-suka yang diajarkan gitu ya. Tidak melihat RPS-nya apa di minggu itu ya. Jadi saya kira itu harus kita hindari Bapak Ibu, harus kita tinggalkan bahwasanya setiap minggu kita mengajar atau masuk kelas kita harus melihat minggu itu mahasiswa harus belajar apa dan kita harus memberikan apa ya. Nah, setelah RPS-nya dirancang dan diimplementasi, maka tahapan berikutnya Bapak Ibu menyusun bahan ajar. Nah, ini bahan ajar ini bisa dalam bentuk buku ajar, ya buku ajar, atau modul ajar, atau diktat Bapak Ibu, atau yang lain. Misalnya yang lain itu berupa slide PPT. Nah, ini berupa slide PPT atau video pembelajaran. Ya, ditaruh di YouTube nanti videonya, nanti diakses oleh mahasiswa dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Jadi bahan ajar ini harus dipersiapkan dan ini merupakan bagian dari dokumen kurikulum. Jadi Bapak Ibu, dokumen kurikulum itu isinya ya ini setidaknya profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, RPS dan bahan ajar. Lalu ada yang tanya, bagaimana Pak dengan visi misi? Ya jelaslah di dalam dokumen kurikulum itu pasti diawali dengan visi, ya misi, tujuan pendidikan, universitas value, ya. Nah pasti ada ininya Pak ya, visi, misi, tujuan pendidikan dan universitas value. Nah itu bagian dari dokumen kurikulum yang nanti Bapak Ibu rumuskan. Saya kira ini semuanya Bapak Ibu pasti sudah paham, karena saya yakin tentang dokumen kurikulum ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi yang sulit di dalam menyusun dokumen kurikulum ini saya temukan Bapak Ibu di banyak workshop itu membuat selaras ya Bapak Ibu, selaras antara profil lulusan JPL bahan kajian mata kuliah sampai RPS. Ya membuat alignment bahwasanya proses belajar ya yang dilakukan oleh mahasiswa itu betul-betul dalam rangka untuk mencapai JPL-nya ini. Ya. Nah itu Bapak Ibu dokumen kurikulum yang kita katakan menggunakan paradigma OB atau sering disebut orang berbasis OB. Tuh, ya. Demikian juga dengan RPS Bapak Ibu, RPS. Nah RPS kan banyak itu tema-tema yang diminta oleh beberapa perguruan tinggi. RPS berbasis OB, ya. Berbasis OB.
Ya sama saja, yaitu bagaimana mendesain RPS itu diawali dengan mendeskripsikan CPL ya menjadi CPMK, menjadi sub CPMK, CMK secara selaras ya diturunkan. Baru setelah itu di breakdown bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara menilainya, materi apa yang dipelajari, itu semuanya berdasarkan penjabaran CPL, CPMK menjadi sub CPMK. Kalau itu bisa kita lakukan, kita katakan bahwasanya RPS ini sudah berbasis OB, Outcome Based Education. Itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah Outcome Based Learning and Teaching, yaitu proses pembelajaran. Ya, apakah memang proses pembelajaran itu dosennya orientasinya pada outcome-nya atau hanya sekedar memberikan materi kuliah? Kalau dosennya memberikan materi kuliah ya sudah pergi begitu setiap minggunya, maka itu sering disebut dengan content based education. Tapi jika tidak, jika dosennya itu setiap minggunya memastikan bahwasannya setiap masuk kelas mahasiswa harus menguasai apa yang diajarkan, ya apa yang dipelajari mahasiswa pada minggu itu. Jadi misalnya kuliahnya 2 SKS 100 menit, 50 menit memberikan materinya, lalu 50 menit berikutnya mahasiswa diajak diskusi ini tentang materi yang sudah diberikan atau diberikan tugas dikerjakan di tempat atau dikerjakan di tempat lalu diajak diskusi ya. Nah, kalau seperti itu maka proses pembelajaran ini kita sebut dengan outcome based learning and teaching ya. Jadi betul-betul proses pembelajarannya itu fokusnya adalah pencapaian kemampuan mahasiswa pada setiap perkuliahan ya. Nah, itu. Lalu tahap berikutnya adalah outcome based assessment and evaluation. Jadi penilaian Bapak Ibu tadi, apakah sudah dapat menggambarkan kemampuan CPL-nya? Ya, pencapaian kemampuan CPL-nya. Ya, jadi nilai mahasiswa mata kuliah metodologi penelitian misalnya dapat nilai 90. Apakah nilai 90 itu bisa menggambarkan kemampuan mahasiswa merancang penelitian dan menyusun proposal atau tidak, gitu ya. Nah, tapi kalau nanti hasil penilaiannya tidak bisa terbaca atas kemampuannya, yang terbaca adalah misalnya kuis, tugas, UTS, UAS, ini yang terbaca adalah nilai-nilai dari kegiatan penilaiannya ini, berarti ya memang penilaiannya belum berbasis OB. Penilaiannya masih berbasis pada pada teknik penilaiannya gitu ya. Ya. Itu Bapak Ibu terkait dengan outcome based education baik yang OBC, OBLT maupun OB assessment dan evaluation. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya lagi yang terpenting dari OB ini adalah ini ya Bapak Ibu ya, tahapan menyusun kurikulum ya. Jadi tahapan menyusun kurikulum itu Bapak Ibu bisa kita ambil dari beberapa rujukan ya. Di antaranya adalah ketentuan yang ada di dalam undang-undang, permen maupun teori-teori pengembangan kurikulum yang berbasis outcome based education. Jadi kurikulum itu menurut undang-undang diterjemahkan atau didefinisikan sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, yaitu Bapak Ibu. Nah, tujuan pendidikan tinggi ini diantaranya adalah CPL, ya standar kompetensi lulusan. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana, ya, yang nanti akan digunakan sebagai panduan. Di dalamnya isinya adalah tujuan itu adalah CPL, isi bahan kajian, ya, lalu bahan ajar ini nanti yang dikemas di dalam mata kuliah. Cara yang digunakan itu adalah metode pembelajaran, ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tahapannya kalau kita mengikuti
salah satu model di dalam pengembangan kurikulum, yaitu model ADI, Analyze, Design, Develop, Implementation, and Evaluation. Yaitu tahapannya adalah tahapan analisis. Itu Bapak Ibu melakukan analisis kebutuhan. Ya, misalnya lulusan Bapak Ibu ini profilnya seperti apa? Ya, profil lulusannya seperti apa? Yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu disebut dengan market signal. Yaitu Bapak Ibu melihat kebutuhan-kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, begitu. Profil lulusan seperti apa dalam bidang Bapak Ibu yang dibutuhkan. Ya. Lalu yang kedua adalah melihat scientific vision-nya, pengembangan bidang ilmunya, karena prodi ini punya visi pengembangan bidang ilmu juga gitu ya. Jadi visi program studi itu adalah visi pengembangan bidang ilmu ya dalam rangka pendidikan. Nah itu dilihat ini Bapak Ibu, scientific vision-nya kayak apa. Jadi dua yang dilihat, market signal dan scientific vision. Lalu tahap analisis ini juga Bapak Ibu menetapkan ya landasan kurikulum, baik landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis. Nanti lebih detail pada slide berikutnya ya Bapak Ibu. Dan menetapkan tujuan, visi, misi, dan tujuan pendidikan, serta strategi pencapaiannya, dan juga Bapak Ibu merumuskan universitas values atau menuliskan universitas values yang dimiliki oleh perguruan tinggi masing-masing. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu lihat ini di statuta atau ya di statuta universitas ya, atau di Renstra rencana strategi universitas. Itu apakah ada nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa kutip ini nanti, masukkan ke sini. Lalu yang terakhir dari tahapan analisis ini, Bapak Ibu menetapkan profil lulusannya ini, ya tahapan terakhirnya. Jadi berujung pada penetapan profil lulusan. Nah dari profil lulusan itu, Bapak Ibu masuk ke tahapan kedua. Bapak Ibu merumuskan 4 hal, yaitu yang pertama JPL-nya, ini tahapan desain ini ya. Yang kedua menetapkan bahan kajiannya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah menetapkan metode pembelajarannya atau learning experience-nya seperti apa, atau learning method-nya seperti apa, lalu cara menilainya. Ya, jadi tahapan desain itu bagaimana Bapak Ibu merancang kesesuaian antara JPL, bahan kajian, pengalaman belajar, dan penilaiannya. Ya. Metode pembelajaran dan penilaiannya. 4 hal ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan utak-utik ini ya. Di utak-utik JPL-nya, kalau JPL-nya kayak gini, bahan kajiannya apa. Lalu metode pembelajarannya seperti apa. Lalu cara menilainya seperti apa. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahapan desain. Kalau sudah tahapan desain ini baru tahapan pengembangan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Bapak Ibu, JPL yang ada itu Bapak Ibu bebankan pada mata kuliah apa saja. Lalu setelah dibebankan di mata kuliah itu, Bapak Ibu rumuskan JPMK-nya seperti apa, sub JPMK-nya seperti apa. Ya. Dan tahapan belajar mahasiswa ya seperti apa. Ya. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu tentukan bobot SKS-nya. Kalau mata kuliah ini dibebani dengan sekian JPL, perlu waktu berapa lama ini? Nah, ini bagian yang sulit dari kurikulum ini Bapak Ibu ya. Ya perlu waktu berapa jam ini? Kalau perlu waktu 45 jam, berarti cukup 1 SKS mata kuliah ini gitu ya. Tapi kalau perlu waktu 90 jam, berarti perlu waktu 2 SKS. Nah, untuk menentukan berapa jam sebuah mata kuliah itu tadi, ya dilihat JPL-nya Bapak Ibu. JPL yang dibebankan di situ, yang tadi diuraikan menjadi JPMK, sub JPMK, perlu berapa jam ini. Ya. Nah, sesuai dengan Permen 53, itu bahwasanya 1 SKS setara dengan 45 jam dalam waktu 1 semester. Ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu setelah tahu
Berapa jamnya ditentukan bobot SKS-nya, ya satu SKS tadi, satu SKS setara dengan 45 jam. Maka Bapak Ibu merancang RPS, ya. RPS-nya dirancang, kemudian Bapak Ibu juga menyusun mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaiannya. Jadi nanti penilaian ini mekanismenya kayak apa, prosedurnya kayak apa, instrumen yang digunakan apa, pakai raplik, pakai portofolio, atau hanya sekedar pakai marking scheme, ya, untuk menilainya itu. Juga demikian juga apakah nanti dinilai dengan ujian tulis, ujian lisan, atau ujian praktek gitu ya Bapak Ibu, yaitu ditentukan di langkah nomor 11 ini. Lalu evaluasinya, apakah nanti Bapak Ibu melakukan evaluasi formatif sepanjang proses, ya setiap sub JPMK ya dijalankan, ya lalu di akhir proses pembelajaran itu Bapak Ibu melakukan penilaian tidak, dan penilaian yang dihasilkan itu digunakan untuk memperbaiki proses belajar atau tidak. Nah, kalau digunakan maka itu disebut dengan evaluasi formatif, ya. Nah, biasanya evaluasi formatif ini dilakukan sepanjang proses pembelajaran, ya. Sedangkan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Ini digunakan oleh dosen untuk membuat keputusan ini, ya. Di antaranya memutuskan apakah mahasiswa ini nanti lulus atau tidak dari hasil evaluasi sumatifnya, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan bahan ajar dan perangkat pembelajaran. Nah, ini tahapan yang ketiga, development. Lalu tahapan yang keempat itu adalah implementation, yaitu Bapak Ibu mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang kira-kira nanti bisa menghambat pelaksanaan kurikulum. Ya, ini Bapak Ibu lihat ini, misalnya kurikulumnya sudah ada di ini. Ternyata kalau kita lihat kurikulum yang disusun disepakati ini perlu peralatan untuk praktikum misalnya. Perlu peralatan untuk praktek misalnya, perlu alat peraga ya misalnya. Nah, ini segera direncanakan untuk pengadaannya. Ya, barangnya sudah ada, tapi kita semuanya ini perlu pelatihan, ya berarti peralatan yang sudah ada itu kita selenggarakan pelatihan supaya kurikulumnya bisa lancar berjalan begitu. Kurikulumnya sudah bagus ini, tapi duitnya tidak ada ini untuk menjalankan kurikulum. Bagaimana ini? Karena kurikulum ini ya mau tidak mau, suka tidak suka dalam proses perjalanannya pasti butuh duit, butuh pembiayaan ini. Contoh, nanti kalau ada praktikum perlu barang habis, kan perlu dana ini Bapak Ibu, pengajuan dana. Nah, seperti itu, diidentifikasi apa saja yang kira-kira menjadi hambatan. Bisa juga karena tendik ini Bapak Ibu, karena tendik ini harus diberitahu kurikulumnya. Kalau tidak diberitahu nanti dia tidak bisa membantu bagaimana kurikulum baru ini bisa berjalan gitu. Jadi kita juga melakukan sosialisasi, workshop, bimtek, ya pada mahasiswa, pada dosen, pada pimpinan, bahkan terhadap tendik juga. Ya, mengapa pada pimpinan? Ya seringkali di dalam penyusunan kurikulum itu pimpinan tidak terlibat secara langsung kan Bapak Ibu. Ya misalnya Pak Dekan atau Pak Ketua Jurusan ya. Biasanya tidak terlibat secara teknis langsung. Nah, ini perlu diberikan sosialisasi. Ya, supaya beliaunya tahu kurikulumnya seperti ini dan dalam proses perjalanannya memerlukan beberapa kebijakan dari pimpinan misalnya seperti itu. Lalu yang ke-15 melaksanakan kurikulum dan monitoring. Jangan lupa Bapak Ibu monitoring pelaksanaan kurikulum ini karena hasil monitoringnya ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan evaluasi baik formatif maupun sumatif ya. Jadi ini Bapak Ibu tahapan-tahapan pengembangan kurikulum Bapak Ibu ya secara lengkap ya. Dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Apakah selesai? Ya sebenarnya supaya siklus ini tertutup Bapak Ibu, hasil-hasil evaluasi ini bisa digunakan untuk continuous improvement, ya peningkatan peningkatan dari performa pelaksanaan kurikulum, ya. Nah itu biasanya Bapak Ibu dalam rangka menjalankan siklus ini banyak perguruan tinggi yang melakukan
evaluasi kurikulum itu setiap tahun. Jadi setiap tahun dilakukan evaluasi kurikulum dari kurikulum yang sudah direncanakan itu, mana yang sudah berjalan baik, mana yang perlu ditingkatkan. Sehingga setiap tahun pasti ada pengajuan anggaran untuk evaluasi kurikulum. Di akhir tahun evaluasi kurikulum begitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu salah satu siklus kurikulum yang lengkap ya. Plan, ya, analyze, design, develop itu adalah plan. Lalu ini adalah do, implementation ini adalah do. Lalu evolution itu adalah check. Kemudian continuous improvement itu adalah actionnya. Jadi plan, do, check, and action ini harus berjalan Bapak Ibu. Ya, saran saya siklus PDJA ini harus jalan dalam setiap tahun. Ya. Walaupun perubahan kurikulumnya nanti 4-5 tahun yang akan datang. Ya. Nah, kalau plan do check and action-nya itu bisa jalan setiap tahun, kita punya data yang cukup nanti pada saat kita melakukan perubahan kurikulum di tahun keempat atau tahun kelima. Ya. Pada saat kita melakukan perubahan kurikulum di tahun keempat, tahun kelima, kita sudah punya data banyak ini. Karena setiap tahun kurikulum kita dilakukan evaluasi gitu ya, dilakukan evaluasi. Nah demikian. Nah evaluasi yang setiap tahun itu sering disebut sebagai evaluasi formatif. Lalu evaluasi yang setiap 4-5 tahun itu sering disebut dengan evaluasi sumatif, ya, sumatif terhadap kurikulum itu. Demikian Bapak Ibu. Terkait dengan siklus kurikulum. Lalu dokumen kurikulum itu seperti apa? Nah ini kalau kita baca dari panduan kurikulum yang ada dari Belmawa Dikti, ya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi bab 1 sampai bab 14 ini ya. Jadi mulai dari cover, halaman judul, copyright, kata pengantar, ya tim penyusunnya siapa, daftar pustaka ini diletakkan di bawah saja Bapak Ibu ya. Ya daftar istilah bisa di bawah, bisa di atas ya. Lalu pendahuluan apa yang Bapak Ibu ingin tuliskan di situ, pengertian tentang kurikulum, pengertian tentang outcome based education dan lain-lain begitu ya. Lalu yang bab kedua itu Bapak Ibu tuliskan tentang landasan kurikulum ya. Bab ketiga tuliskan tentang visi, misi, tujuan, strategi program dalam mencapai visi misi dan tujuan. Lalu berikutnya universal value. Lalu bab keempat adalah evaluasi kurikulum dan tracer study. Bab kelima profil lulusan, rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran. Bab keenam adalah penentuan bahan kajian dan korelasinya dengan JPL, hubungannya dengan JPL. Lalu bab ketujuh adalah pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS-nya. Kemudian ke-8 itu adalah daftar sebaran mata kuliah. Kemudian ke-9 ini adalah struktur kurikulum. Ya, struktur mata kuliah di dalam kurikulum atau disingkat dengan struktur kurikulum. Nah, ini bagian ini yang agak sulit Bapak Ibu ya membuat struktur kurikulum ini. Ya, yang paling banyak, yang paling sering dilakukan kalau ditanya kurikulum itu baru daftar mata kuliah. Jadi semester ini mata kuliah ini, semester berikutnya mata kuliah apa saja itu ya. Tetapi bagaimana mata kuliah itu disusun di dalam sebuah struktur ini biasanya banyak kesulitannya Bapak Ibu. Lalu implementasi bahan belajar mahasiswa maksimum 3 semester atau kita kenal dengan MBKM itu di bab ke-10. Lalu RPS ya Bapak Ibu untuk seluruh mata kuliah. Lalu berikutnya adalah mekanisme prosedur instrumen penilaian dalam pembelajaran. Yang ke-13 manajemen mekanisme pelaksanaan kurikulum dan penutup ya. Lalu lampiran-lampiran misalnya lampiran tentang SK Rektor, tentang kebijakan pengembangan kurikulum, tentang panduan kurikulum. Ya, lalu POB ya atau SOP ya. Lalu RPS lengkapnya, mungkin RPS lengkapnya diletakkan di lampiran saja gitu ya.
Sedangkan di bab 9 ini dikasih contoh 1 RPS, selengkapnya berada di lampirannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah template yang dikeluarkan oleh atau tepatnya template yang ada di dalam buku panduan ini dan banyak dipakai oleh perguruan tinggi di dalam mengembangkan kurikulum, termasuk di tempat saya Bapak Ibu, ya di ITS. Nah seperti itu. Lalu Bapak Ibu, berikutnya adalah pertanyaannya adalah, ya bisakah kurikulum kita itu disusun dengan struktur ya, struktur yang mudah dibaca gitu ya. Misalnya setelah visi, misi, tujuan, dan strategi pembelajaran ini, Bapak Ibu lalu menetapkan CPL-nya, merumuskan CPL-nya. Tentu saja di sini ada profil lulusan ya. Ini ada profil lulusan yang menjadi target. Lalu CPL-nya seperti apa? Bisa tidak ya Bapak Ibu, dalam 1 tahun ini, mahasiswa harus memiliki kemampuan apa? Tahun kedua kemampuannya apa lagi? Tahun ketiga kemampuan apa yang dihasilkan? Dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu dalam 1 tahun ini dibagi 2 semester. Ya semester yang pertama, ini semester yang kedua. Nah semester yang pertama ini berapa SKS? Taruhlah semester pertama 20 SKS. Seperti dalam Permen 53 gitu ya. Nah 20 SKS ini dengan CPL yang sudah ditetapkan ini, ya Bapak Ibu, mata kuliahnya apa saja. Nah kemarin Bapak Ibu saat saya kunjungan ke Belanda, ya Bapak Ibu, ke beberapa perguruan tinggi, ke Delft, ke Maastricht, ke Groningen, mereka sederhana banget Bapak Ibu. Jadi 1 tahun ini dibagi menjadi 2 semester, semester 1, semester 2. Lalu setiap semester itu dibagi menjadi 2 blok gitu Bapak Ibu. Ini blok pertama, ya ini blok kedua. Ya, nah di blok pertama ini itu mahasiswa belajar berapa SKS? Misalnya di sini belajar 12 SKS. Di blok kedua ini mahasiswa belajar 8 SKS. Nah, ya blok totalnya 20 SKS. Nah, yang blok pertama 12 SKS ini mahasiswa belajar apa saja di situ, dengan kemampuan apa gitu ya. Nah setiap blok ini Bapak Ibu itu mahasiswa belajar dengan menggunakan modul. Nah, jadi dosennya membuat modul itu ya semacam bahan ajar gitu ya Bapak Ibu ya, membuat modul. Nah dosennya tim teaching ya. Nah ini yang sulit di tempat kita Bapak Ibu ya, karena kita sudah terbiasa dengan setiap semester itu mata kuliahnya 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS gitu. SKS-nya kecil-kecil gitu ya. Kalau mau dibuat blok sulit pasti. Kecuali kedokteran ya Bapak Ibu ya. Kedokteran memang sudah jalan dengan blok. Ya, mereka sudah biasa dengan blok ya. Nah, ini juga di keperawatan kebidanan. Nah, kalau di Belanda Bapak Ibu yang kemarin saya kunjungi dan beberapa negara lainnya, itu ya semua kurikulumnya dijalankan dengan blok, apakah kedokteran atau di luar kedokteran. Ya. Sehingga Bapak Ibu pencapaian CPL-nya jadi jelas Bapak Ibu, blok ini untuk kemampuan apa, blok ini kemampuan apa, blok ini untuk kemampuan apa. Mereka lebih mudah untuk mengajarkan sesuatu karena kemampuannya sudah jelas begitu. Misalnya contoh Bapak Ibu, mahasiswa mampu membuat meja gitu ya. Apa saja yang harus dipelajari dengan blok mahasiswa mampu membuat meja itu. Ya. Jadi mulai dari bahannya dia pelajari, mulai dari tata caranya membuat meja dia pelajari, mulai dari standar membuat mejanya, mulai dari alat pengawet kayunya, mulai menghaluskan kayu. Nah, itu Bapak Ibu semuanya berada di dalam blok itu, yang ujungnya nanti kalau mahasiswa belajar di blok itu dia akan mampu membuat meja sesuai dengan standar. Nah, gitu. Ya. Nah, bisa tidak di dalam konstruksi berpikir kita itu Bapak Ibu dalam konteks mendesain kurikulum itu ya dalam setiap semester mahasiswa ini harus bisa apa? Ya. Karena selama ini struktur berpikir kita di dalam mendesain kurikulum itu Bapak Ibu, setiap semester mata kuliahnya apa saja gitu.
Ya, mata kuliahnya apa saja? Mata kuliah 1, mata kuliah A, 2 SKS, mata kuliah B, 3 SKS, mata kuliah C, 4 SKS. Sehingga dalam satu semester itu ada 7 mata kuliah yang SKS-nya kecil-kecil gitu ya. Lalu ditanya 7 mata kuliah ini sebenarnya kalau dipelajari oleh mahasiswa berujung pada kemampuan apa? Nah, kita tidak bisa jawab Bapak Ibu, kesulitan kita menjawabnya. Karena kita dulu memang sejak dulu maksud saya kita dalam hal ini seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya, membuat kurikulum itu basisnya mata kuliah memang ya. Nah itu yang kalau dibuat untuk menjadi OB itu kesulitannya luar biasa Bapak Ibu ya, kesulitannya luar biasa. Berbeda dengan mereka karena mereka itu ya sudah setiap semester itu dibuat 2 blok begitu aja, blok ini kemampuan ini, blok ini kemampuan ini. Seperti di kedokteran itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saya bisa mengatakan ya fakultas atau program studi yang sudah menjalankan OB sejak dulu ya kedokteran itu. Kedokteran, kebidanan, keperawatan itu sudah menjalankan OB sejak dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita ini baru beradaptasi untuk menjalankan OB. Kesulitannya untuk menjalankan OB itu karena mata kuliahnya kecil-kecil, ya SKS-nya. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya soal kecilnya SKS, tapi integrasi kemampuan di mata kuliah itu sulit kita buat. Gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam satu semester yang ada 7 mata kuliah itu, ujungnya pada kemampuan apa sih gitu ya. Itu yang sulit kita buat Bapak Ibu, sehingga OB-nya seringkali terhambat gara-gara itu. Ya, gara-gara seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu kita evaluasi Bapak Ibu tentang kurikulum OB ini. Bisakah kita dalam setiap semester yang terdiri dari beberapa mata kuliah itu berujung pada kemampuan tertentu. Jadi kemampuannya tidak hanya di mata kuliah itu saja, tetapi kemampuannya juga bisa kita tarik menjadi satu resultante kemampuan untuk satu semester ya mahasiswa belajar. Nah seperti itu Bapak Ibu konsep outcome based education dengan cara mendesain kurikulum model blok ya, model blok atau model seperti kita ini, tetapi model SKS seperti kita ini, tetapi dalam setiap SKS itu kita bisa menyusun kemampuannya menuju pada kemampuan akhir seperti apa. Nah itu kemudian yang berikutnya lagi adalah CPL ini Bapak Ibu. CPL itu Bapak Ibu yang pertama tetap harus mengacu pada KKNI ya. Jadi menurut Permen 53 Bapak Ibu ini ya yang sudah saya ambilkan. Jadi dari Undang-Undang 12 tahun 2012 mengatakan bahwasanya KKNI itu menjadi acuan pokok di dalam merumuskan kompetensi lulusan. Itu yang pertama. Ini pasal 29 ayat 2. Lalu Permen 53 pasal 6 ayat 1 mengatakan standar kompetensi lulusan itu merupakan kesatuan kompetensi, sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ya, dan di Permen 53 itu Bapak Ibu CPL yang dituliskan di lampiran yang terdiri dari sikap dan keterampilan umum itu sudah dicabut. Jadi sudah tidak terpakai lagi. Ya, tidak terpakai lagi. Jadi sudah tidak lagi kita merumuskan CPL dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, sudah tidak seperti itu. Ya, kita harus merumuskan CPL ini merupakan satu kesatuan antara sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ya, kalau merujuk pada Permen 53 ya yang baru itu ya, yang kemarin di-launching oleh Mas Menteri itu. Jadi Bapak Ibu nanti CPL-nya harus mengintegrasikan keempat aspek itu, ya diintegrasikan, jangan dipisah-pisah lagi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu CPL yang sudah terintegrasikan itu dicek dengan KKNI sesuai enggak dengan level 6 untuk sarjana ya S1. Sesuai enggak dengan level 8 untuk S2? Sesuai enggak dengan level 9 untuk S3? Nah ini dicek Bapak Ibu.
Jadi kesimpulannya CPL sesuai dengan Permen 53 itu lebih mudah di dalam menyusunnya ya daripada CPL sebelumnya. Nah, CPL sebelumnya itu banyak butirnya tapi sulit untuk mencapainya. Nah, sekarang karena CPL ini Bapak Ibu rumuskan sendiri, mestinya Bapak Ibu tahu bagaimana cara mencapainya. Ya, karena Bapak Ibu merumuskannya sendiri. Kalau kemarin kan sikap itu sudah ditetapkan oleh Permen. Keterampilan umum juga demikian. Ya, lalu kita disuruh mencapai CPL itu. Kita tidak ikut membuat, tapi kita diberikan target untuk mencapai CPL itu. Nah, sekarang kan tidak. Kita diminta untuk merumuskan sendiri CPL-nya, tapi dalam merumuskan itu tetap mengacu pada KKNI. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang CPL program studi yang disusun berdasarkan Permen 53 ini mestinya Bapak Ibu lebih sederhana, ya, lebih mudah dalam pencapaiannya, ya, seperti itu, dan barangkali Bapak Ibu bisa lebih leluasa untuk menyusun CPL ini bersama mitra, ya Bapak Ibu, bersama mitra. Nah begitu, jadi nanti Bapak Ibu profil lulusan ini Bapak Ibu gunakan untuk merumuskan CPL sesuai dengan Permen 53 ini tadi, ya, dan KKNI, ya ini Permen 53 dan KKNI. Lalu kalau nanti Bapak Ibu akan mengikuti akreditasi internasional, Bapak Ibu sesuaikan CPL ini dengan learning outcome kriteria dari lembaga akreditasi yang Bapak Ibu ikuti. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu mempunyai CPL Prodi yang sesuai dengan KKNI, ya, lalu memenuhi learning outcome kriteria lembaga akreditasi internasional yang Bapak Ibu akan ikuti. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu proteksi tanaman itu Bapak Ibu bisa ikut ASIIN. Ya, di ASIIN itu ada SSO yang terkait dengan bidang pertanian. Ya, Bapak Ibu bisa ikut di situ. Nah, yang ini sudah tidak usah digunakan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah stop ya. Jadi jangan menggunakan yang ini sudah stop ya. Tidak perlu lagi ya. Lalu ini pegangannya Bapak Ibu, nanti CPL-nya Bapak Ibu itu dilihat dianalisis. Apakah sudah CPL itu menggambarkan kemampuan mahasiswa untuk memformulasikan penyelesaian masalah atau tidak. Ya, lalu dilihat lagi, apakah CPL yang dirumuskan itu menyebabkan mahasiswa mampu menyelesaikan masalah atau tidak. Jadi mulai dari mampu memformulasikan masalah sampai menyelesaikan masalah dalam bidang proteksi pertanian. Ya, misalnya begitu. Ya, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan, mengambil keputusan. Apakah CPL itu menyebabkan mahasiswa belajar ya dengan metode pembelajaran yang akhirnya mahasiswa bisa belajar bagaimana mengambil keputusan, ya bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia memberikan petunjuk di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, ini semua ditempuh melalui metode pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Mengambil keputusan, memberikan petunjuk, bertanggung jawab, ini melalui metode pembelajaran. Termasuk melalui bentuk-bentuk pembelajaran. Jadi dengan belajar di luar kampus, MBKM itu Bapak Ibu, MBKM ini di mana mahasiswa harus magang, mahasiswa harus mengikuti KKNT dan lain-lain, itu dalam rangka supaya mahasiswa memiliki kemampuan beradaptasi, ya, lalu mengambil keputusan, ya, karena belajar di luar itu mau tidak mau mahasiswa nanti harus belajar mengambil keputusan ini. Ya, jangankan pada saat dia belajar, pada saat dia mengambil MBKM itu saja dia akan belajar mengambil keputusan kan. Apakah dia nanti ambil MBKM atau tetap belajar di kampus? Itu dia perlu banyak pertimbangan kan. Kalau dia mengambil MBKM bisa jadi nanti mata kuliah yang ada di dalam kurikulum ya mereka tidak bisa ikuti. Ya, karena nanti mata kuliah yang ada di dalam kurikulum itu menjadi pengkonversi kegiatan MBKM-nya gitu ya. Bisa jadi nanti materi-materi di mata kuliah yang tidak diikuti itu dia tidak dapat, dia harus belajar sendiri karena dia harus belajar di kegiatan MBKM lah. Itu kan mereka harus belajar mengambil keputusan kan Bapak Ibu.
Ya, tidak semuanya kita yang menentukan, biar mahasiswa yang menentukan, karena KKNI-nya mengatakan begitu. Oleh karena itu MBKM itu adalah opsi pilihan buat mahasiswa. Jadi dalam rangka memilih itulah mahasiswa belajar untuk mengambil keputusan. Nah, tugasnya dosen dan program studi adalah memfasilitasi, memberikan pendampingan. Nah, kalau kamu nanti ambil MBKM, seperti ini konsekuensinya. Ya, kalau tidak mengambil MBKM, seperti ini konsekuensinya. Jadi diberikan informasi dan pendampingan yang tepat supaya mahasiswa bisa mengambil keputusan yang baik, gitu ya. Jadi bukan, oh nanti kalau kamu ambil MBKM nanti kamu akan kurikulumnya kurang, tidak sesuai dengan kompetensi, nanti sulit bla 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 gitu ya. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dengan MBKM ini memang kementerian itu ingin melatih mahasiswa supaya dia bisa berlatih membuat keputusan sendiri atas pilihan-pilihannya. Dan kita adalah memberikan pendampingan. Nah, nanti pada saat dia melaksanakan pembelajaran MBKM, dia akan belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana dia akan bertanggung jawab atas pekerjaannya, bahkan dia akan belajar memberikan petunjuk-petunjuk ini terhadap teman-temannya atau terhadap tempat dia melaksanakan kegiatan MBKM. Jadi MBKM itu Bapak Ibu kalau kita tarik ke atas itu, ya landasannya KKNI ini Bapak Ibu. Landasannya ya level 6 KKNI ini. Ya. Karena kemampuan-kemampuan yang ada di dalam level 6 KKNI ini tidak semuanya bisa dicapai di bangku kuliah di kampus, ya, tidak semuanya. Ya, akan sangat baik kalau dia akan belajar di luar kampus. Nah, itu ya Bapak Ibu. Lalu di dalam KKNI level 6 ini masih ada kualifikasi umum yang harus juga dicapai oleh mahasiswa, yaitu kemampuan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral etika, berperan sesuai dengan warga negara yang bangga dan cinta tanah air, dan seterusnya ini Bapak Ibu. Nah ini kalau di tempat saya Bapak Ibu di ITS, kualifikasi umum KKNI yang berupa soft skill sikap ini Bapak Ibu dijadikan, dirumuskan hanya menjadi satu butir saja, satu butir CPL gitu ya. Ya, jadi supaya tidak terlalu banyak gitu. Jadi diringkas begitu, direformulasi kembali, ya butir A sampai butir F ini menjadi satu butir saja. Ya. Nah itu CPL-nya Bapak Ibu, ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga CPL yang Bapak Ibu sudah susun itu tadi, coba dicek dengan pasal 7 ini. Pasal 7 Permen Dikbud Ristek nomor 53 tahun 2023. Nah, di situ dikatakan bahwasannya rumusan CPL program studi itu harus mencakup 4 hal ini. Ya, 2 hal yang pertama ini adalah kemampuan generik ini Bapak Ibu. 2 hal yang pertama ini adalah kemampuan yang terkait dengan bidang keilmuannya di prodi itu. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan dan keterampilan spesifik, ya dan aplikasinya ya sesuai dengan bidang ilmunya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Berarti Bapak Ibu nanti harus melihat CPL mana yang terkait dengan dunia kerja ini. Ya, bahkan kemampuan-kemampuan yang nanti berujung pada sertifikasi. Ya, sertifikasi kompetensi misalnya. Sehingga Bapak Ibu perlu melihat di bidang Bapak Ibu apa yang disebut dengan SKKNI, ya, standar kerja kualifikasi, standar kompetensi kerja, ya, S-nya itu standar, K-nya kompetensi, K berikutnya kerja nasional Indonesia. Nah ini yang menetapkan adalah Kementerian Tenaga Kerja, ya Kementerian Tenaga Kerja. Acuannya ini acuan SKKNI itu ya KKNI Bapak Ibu. Nah gunanya SKKNI ini adalah untuk pelatihan bidang pekerjaan sesuai dengan kompetensi tertentu ya untuk jabatan tertentu. Hasilnya adalah kompetensi dan sertifikat. Ya, sertifikat kompetensi.
Jadi SKKNI ini adalah CPL-nya pelatihan-pelatihan yang berujung pada sertifikasi kompetensi. Nah ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu cari SKKNI dalam bidang proteksi tadi ada tidak dalam bidang pertanian ini, ya, yang cocok dengan prodinya Bapak Ibu. Lalu dilihat CPL di SKKNI ini sudah ada nggak di CPL kita. Kalau belum ada ya ditambahkan sedikit gitu supaya nanti di beberapa mata kuliah itu bisa dititipkan materi-materi pelatihan SKKNI ini ya yang nanti akan dipelajari mahasiswa di mata kuliah. Ya ini. Jadi dua hal yang warna biru ini adalah cakupan CPL sesuai dengan bidang keprodiannya secara spesifik. Lalu dua bagian yang berikutnya ini adalah kemampuan yang sifatnya generik ini Pak, ya Bapak Ibu ya. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan. Kecakapan umum itu misalnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, yaitu ya Bapak Ibu, kemampuan dia penggunaan IT, ya dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu ajarkan pada mahasiswa melalui kurikulum ini. Lalu kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri, kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini nanti Bapak Ibu lihat adakah CPL-CPL yang menyebabkan Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran yang mengarah pada mengarah pada kegiatan belajar ya mahasiswa ya sehingga dia memiliki kemampuan berpikir secara kritis, mandiri dan belajar sepanjang hayat gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saya kira 4 butir ini ya yang berasal dari pasal 7 ini bisa digunakan sebagai instrumen untuk melihat apakah CPL-CPL kita yang sudah kita rumuskan berdasar KKNI itu ya sudah cocok dengan SN Dikti pasal 7 ini atau tidak sebagai pelengkapnya ya seperti itu ya. Nah itu lalu Bapak Ibu berikutnya adalah ini sudah lalu Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah apakah CPL-CPL yang sudah sesuai dengan KKNI dan SN Dikti itu, Bapak Ibu ini, SN Dikti ini, ya sudah sesuai dengan kriteria learning outcome lembaga akreditasi yang Bapak Ibu ikuti. Nah, misalnya begitu ya. Nanti Bapak Ibu cek ini. Misalnya Bapak Ibu nanti akan ikut akreditasi ASIIN ini. Bapak Ibu lihat SSC 08 yang ditetapkan oleh ASIIN. Ya di situ ditetapkan agriculture, forestry and food science ya. Nah di situ dia menetapkan SSC-nya. SSC itu singkatan dari subject specific criteria SSC ini. Ya ditetapkan bahwasanya kalau ingin terakreditasi oleh ASIIN, Bapak Ibu harus memenuhi kemampuan-kemampuan ini, yaitu pertama misalnya kemampuannya ini know and understanding the principle of natural science, ya social science, mathematics, medical science, economic and engineering their discipline is based on ini, ya based on have coherence knowledge their discipline include knowledge the leads finding in their discipline ini ya. No concept identification and safeguarding on quality in their respect fail the work ya. Ini kemampuan-kemampuan yang mereka tetapkan begitu. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu setelah dicocokkan dengan subjek spesifik kriteria yang ditetapkan oleh ASIIN, CPL-nya Bapak Ibu itu, baru Bapak Ibu nanti menyatakan bahwasanya CPL ini sudah sesuai dengan KKNI, SN Dikti dan learning kriteria learning outcome kriteria lembaga akreditasi. Ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu memang Bapak Ibu perlu mentabelkan ya. Jadi CPL-CPL yang tadi disusun bagaimana kesesuaiannya dengan SSC ini ya, specific
subjek spesifik kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Ya dicek saja, sudah cocok ya. Kalau sudah cocok semuanya ya sudah oke berarti. Ya Bapak Ibu seperti itu. Nah itu soal CPL yang cukup menjadi perhatian utama di dalam outcome based education, karena CPL ini yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di dalam kegiatan akreditasi, ya Bapak Ibu. Saya kira saya sudah menyampaikan materi ini dalam waktu 1 jam, Bapak Ibu. Mungkin barangkali kita diskusi saja supaya nanti lebih fokus pada kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada outcome based education. Ya, saya kembalikan ke Pak Supriyatni.